intinya jangan urusan daging atau lain-lain dulu, tapi kenalah dulu kitabnya gitu, pelajari dari awal gitu ya. Kalau memperdebatkan yang dibilang tadi itu nggak bisa karena beda keyakinan tadi. Kalau mau tahu ilmunya berarti kamu harus belajar dulu dari yang sejarah awalnya bagaimana gitu kan Bang ya. Iya, karena dasar kekristenan itu adalah Alkitab, Bang. Betul betul. Tulisan para rasul, tulisan orang-orang yang tentang Yesus, itu dasar Kristen untuk Betul. mendasarkan ya kekristenannya, termasuk soal iman tadi yang dibicarakan tadi gitu. Betul Bang, karena ya kayak saya ambil kesimpulan berarti di Komal-Komal ini sebenarnya mereka menanggapi hal-hal begitu juga agak percuma sih Bang, paling menarik perhatian hal ramai gitu loh, karena ya mau seperti apapun tetap berbeda gitu Bang. Iya, Bang. Kalau saya sih emang ini Bang, suka cari ilmu aja sih Bang. Setuju. Tapi kan Biasanya punya keyakinan sendiri gitu yang mungkin tapi kan saya gini, tidak bisa gini loh Bang Irwan. goyahkan gitu. Cuman ilmu lain itu penting juga. Iya, benar. Saya nggak menyesatkan abang ya, saya harap abang nggak menyesatkan saya gitu loh Bang. Iya, tapi kan begini Bang, ini fakta, nggak perlu kita pungkiri itu. Betul. Banyak orang memaksakan perspektif keyakinannya terhadap keyakinan Betul. orang. Itulah yang terjadi, yang terjadi Betul. sekarang, dan itu yang akhirnya kan perdebatan. akhirnya penjelasannya itu jadi ngawur gitu loh Bang. Saya sendiri bingung gitu loh. Kalau Iya, udah arahnya gini, Bang. Gini Bang, sorry saya potong. Ya kadang kan karena kita persepsinya berbeda. Betul. Saja penjelasannya benar, tetapi tidak bisa diterima karena kita punya persepsi yang berbeda. Gitu. Betul Pak, betul. Ya aku pakai headset. Saya kadang sih ini ya sama teman-teman saudara-saudara muslim itu, teman-temanku gitu ya, kadang perdebatannya itu jadi nggak bisa masuk kalau begini perdebatannya, penyampaiannya begini udah langsung aja gitu kan nggak bakal masuk ya. Sama seperti abang bilang tadi atau dari room, harus pelajari dari yang kecil baru mulai yang besar dulu itu. Kalau langsung ngutip-ngutip itu pasti sulit gitu sih Bang. Iya Bang. Ya saya tadi cuma menanggapi keimanan tadi yang kita alami itu untuk meyakinkan diri tanpa kitab. Seandainya ini kitab kan udah dasar dari awal ya Bang, tanpa itu dulu lah untuk kenyataan aktual yang kita alami itu seperti apa untuk meyakinkan itu kan tadi. Sebenarnya menanggapinya begitu Bang. Kalau saya kan jawabnya tadi begitu Bang, karena pengalaman hidup yang di luar nalar saya kok bisa gitu loh, kok saya berdoa terus dikabulkan, ya itulah jadi keimanan saya gitu loh Bang. Tapi kan kalau misalnya tanya dasar iman kekristenan, ya dasarnya kan Alkitab Bang. Jadi nggak bisa kalau kita bicara di luar konteks itu kalau yang dibicarakan kekristenan gitu loh. Iya Bang, karena beda ini alurnya Bang. Iya. Sebenarnya kalau ya intinya dulu kayaknya kita pernah bahas juga Bang, yang Kristen dan saya gitu kan pasti beda. Kalau abang menganggap Tuhan mungkin ya bukan itu yang saya maksud, itu mungkin orang yang berbeda mungkin Bang. Cuman saya nggak tahu sih sejarah Bang. Ya sama aja kita kan belajar. Mungkin teman-teman lain bisa tanggapi biar kita diskusinya, maksudnya ngobrolnya betul bahagia. Mungkin Bang Dodi atau Bang siapa nih, Bang Bonar, sama Bang Bonar juga Bang Iru ya. Iya Bang. Kalau saya terima-terima aja Bang, saya nggak menyangkal itu apa penjelasan, saya nggak menyangkal. Kalau mau mempelajari hal itu Bang, yang perlu diambil itu dari mana dulu Bang? Dari kitab yang mana dulu Bang? Mempelajari apa itu Bang maksudnya? Tentunya saya kan pengen tahu nih keilmuannya di Kristen itu. Untuk proses meyakini itu kan harus ada sejarah. Dan saya itu harus mengambilnya, mempelajari mulainya dari mana gitu.
Ini sekedar info aja Bang, ya. semua misalnya gini loh Bang, misalnya kan yang kami sebut perjanjian baru atau Injil itu harus dibaca semua Bang. Kita memahami kisah cerita itu kalau agar kita tahu paham benar itu ya kita harus baca semua. Nanti kalau kita baca potongan-potongannya kan jadi bisa nggak nyambung ya. Makanya dari kan banyak tuh Bang, saya nggak paham sih ya Bang alurnya itu, ada Bible, ada Injil, ada apa itu Cuma istilah Dari kitab penyebutan, Kejadian Bang. aja kalau mau baca. Bible itu kan bahasa apa toh ya, itu ada sejarahnya Bang. Istilah Bible itu kan karena Alkitab katanya pertama kali dicetak di kota Biblos itu loh. Oh iya Bang. Nah kalau jadi Bible itu kan Inggris, kalau Injil itu kan bahasa Yunani. Yang gitu. Untuk menjuluki, untuk menamai kitab-kitab yang ditulis apa kesaksian orang ya mengenai Yesus, mereka menuliskannya dalam bahasa Yunani sehingga adalah istilah Injil gitu loh Bang. Oh sama aja ya, cuma sebutannya aja ya. Iya sebutannya aja. Tapi kalau Bible itu, kalau yang disebut Injil itu bagi Kristen itu cuma ada 4 Bang. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang kami sebut Injil. Itu surat atau apa Bang? Bukan, itu tulisan. Kalau kami surat gitu ya Pak? Ya bukan, itu tulisan bro, tulisan orang. Jadi mereka menuliskan kesaksian mereka ya mengenai Yesus, pengajaran Yesus, kehidupan Yesus mereka tuliskan. Oh gitu. Jadi kayak murid gitu Bang ya? Iya betul. Terus kalau kisah-kisah itu gimana Bang? Maksudnya kisah gimana itu? Kan ada kisah yang dari Rasul. Dari kelahiran Yesus sendiri, terus mulai beradab dari mulai kecil sampai dewasa, itu ada nggak itu Bang? Ya ada. Itu dalam tulisan di tadi. Bible itu, Tulisan para penulis Injil tadi. Di situ dijelaskan detailnya ya. Yang mana tuh Bang Irung? Yang mana? Kisah yang mana? Enggak ada nggak? Makanya saya tanya, ya ada nggak kisah dari mulai mengandung sampai dilahirkan sampai orang-orang awalnya nggak percaya kan gitu kan, pasti kan ya Pak ya, Yahudi gitu kan dulu pasti nggak percaya kan awalnya sampai proses percayanya kan setelah dibunuh atau setelah dibunuh ya Pak, setelah disalib atau dibunuh itu, terus habis itu bangkit kan baru percaya bahwasanya itu Tuhan itu. Iya. Kalau kan ada Bang Irul sudah pernah baca Alkitab bukan? Belum Bang, belum sama sekali saya Bang. Iya, memang ini kalau untuk mempelajari tentang Yesus ini, mau tidak mau kita nggak bisa dengar dari orang lain Bang. Sama toh seperti Bang Irul bilang kalau mau percaya Nabi Muhammad harus baca Al-Quran. Nah, demikian juga sama seperti itu. Kalau Bang Irul mau tahu tentang Yesus berarti harus baca Alkitab. Karena sumber yang dipercaya, sumber yang benar-benar akurat itu hanya dari Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu ditulis tentang asal muasal alasan kenapa Yesus harus datang ke dunia. Itu betul. Ya, tapi di situ diterangkan ya, dijelaskan mulai dari rahim terus sampai keluar sampai posisi benar-benar orang percaya gitu. Ada penjelasannya gitu ya Pak? Ada. Bukan, ya memang ditulis Bang. Jadi ditulis ketika pertama kali Maria dikunjungi oleh malaikat, kemudian diberitahu bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi janganlah kau takut. Ya tahu? Nah, kemudian dalam perjalanannya Maria yang sudah bertunangan itu ketahuan sama Yusuf kalau dia sudah hamil. Tapi kemudian Yusuf itu dikunjungi oleh malaikat lagi, dikasih tahu, jangan takut, ambil saja karena bayi yang dikandung itu adalah dari Kudus. Oh berarti itu saya nggak tahu Bang cerita itu yang menikah. Belum tahu ya. Iya, karena fokusnya itu adalah ketuhanan aja sih kemarin Bang. Iya. Kita belum tahu kalau memang paling bagus tuh gini loh Mas Iro.
Saya bukan berarti mau menyuruh Mas Irul masuk Kristen ya, tidak ya. Iya, Tapi, iya. tapi kalau Mas Irul mau baca, mau tahu yang benar ceritanya, Mas Irul ke toko Gramedia aja, kemudian beli Oh, iya. Alkitab di situ. Gitu. Beli aja Alkitab nggak apa-apa, nggak dilarang. Beli aja Alkitab, kemudian Mas Irul baca. Kalau Mas Irul mau tahu tentang siapa itu Yesus, Mas Irul baca dari kitab Matius, kitab Injil yang ditulis oleh Matius. Oh, Injil itu berarti ada 4 itu tadi ya? Bukan ada 4 itu, tapi itu judulnya begini loh Mas Irul. Injil yang ditulis oleh Matius, Lukas, Markus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 orang ini. Mereka ini yang menulis tentang Yesus ini secara lengkap, begitu. Nah, kalau Mas Irul mau tahu alasan kenapa sampai Yesus harus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia seperti yang diimani oleh kami, itu Mas Irul nanti bacalah dari buku mulai dari kitab Kejadian. Gitu. Nah, dan supaya Mas Irul tahu bahwa kitab Perjanjian Lama itu yang terdiri dari kitab Kejadian sampai dengan yang paling terakhir itu apa ya? Maleaki ya, Bang. Itu Perjanjian Lama. Oh, kitab itu beda lagi ya? Ya, itu kan Alkitab ini kan terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh. Nah, kalau Perjanjian Lama ini yang dipegang oleh orang Kristen ini sama dengan juga yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Sama, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang ditambah. Gitu. Cuma bedanya, kalau kita kan orang Indonesia, jadi kita baca yang dalam bahasa Indonesia, gitu Mas Irul. Tidak ada yang dirubah dan tidak ada yang ditambah gitu ya? Tidak ada. Oh, berarti kemarin ada yang menjelaskan ada perubahan itu salah mereka ya? Salah, itu tidak tepat penyampaian. Kalau bilang perubahan itu kemarin dibuat acara oleh LAI. LAI ini adalah lembaga yang diakui oleh pemerintah, yang mereka terdiri dari semua denominasi gereja yang ada, mulai dari orang Katolik, orang Protestan, orang Pentakosta, ada di situ. Tetapi mereka ini orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu sejarah, ilmu bahasa, kemudian ilmu teologian, begitu. Nah, mereka bersama-sama menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya untuk kita itu lebih mudah bisa membaca Alkitab, begitu. Karena kalau kita harus belajar membaca Alkitab yang dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, kita sekolah lagi ulang nanti, Mas. Sekolah lagi kita. Iya, gitu. Nah, karena memang namanya apa yang diterjemahkan itu Mas Irul, itu ada selalu mengalami perubahan bentuk gitu, tetapi artinya itu tidak berubah. Nah, kalau yang Mas Irul dengar kenapa ada perubahan, kenapa direvisi, itu karena menyesuaikan dengan perkembangan dari kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu loh Mas Irul. Oh, kalau yang kemarin itu kan saya tanya itu Bang tentang yang ketuhanan itu yang Tritunggal, kan sebelumnya saya cari tahu itu yang bahas-bahas Tritunggal itu apa sih sebenarnya. Terus akhirnya saya tanya lagi, katanya emang nggak ada gitu Tritunggal, emang cuma satu gitu kan. Terus Perjanjian Lama itu yang penyebab Mas Irul. gimana Bang? Itu sudah salah kalau mereka menyampaikan. Oh. Nah, memang kan kalau Mas Irul dari Muslim kan percaya bahwa Tuhan itu hanya satu dan Tuhan itu tidak berangkat, iya kan? Tetapi iman Kristen ini, iman kita terhadap Yesus Kristus ini juga berakar daripada pengetahuan tentang adat istiadat dan juga pengetahuan orang Yahudi, gitu loh Mas. Jadi
masalah Tritunggal itu bukan masalah angka, masalah jumlah, tidak. Jadi itu prinsip dasar utamanya adalah Allah itu satu, gitu. Dia punya 3 pribadi, tetapi dia satu hakikat sebagai Allah, gitu loh, ya toh? Gitu. Ya. Saya paham sih Bang, yang penjelasan awal itu kalau saya asumsikan sama sih sama kayak kami gitu ya. Kalau digambarkan segitiga gitu kan Bang ya, ada Yahweh, ada Roh Kudus, ada Firman gitu. Kalau kami itu mungkin pembedanya adalah ada antara batas yang Yahweh tadi itu Bang. Yahweh adalah pencipta, Firman itu adalah Isa, dan yang Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril gitu loh. Kalau kami gitu loh Bang ya. Itu kalau logika saya sih larinya ke situ. Cuman bedanya kita itu kami menganggapnya manusia emang wujudnya manusia, tapi kalau untuk penjelasan yang ketuhanan itu, kalau definisi ketuhanannya itu kekuasaan atau penguasa, bisa aja sih disebut penguasa gitu Bang. Cuman kalau versi kami ketuhanan itu ya Tuhan itu ya yang menciptakan gitu loh. Nah, kalau kita mengartikan Tritunggal itu kan begini loh Mas. Kalau Tritunggal itu berarti toh, 3 yang berada dalam satu kesatuan, toh? Tidak bisa kita bilang 3 jadi 1, tidak, atau 3 tapi 1, tidak, itu karena Tritunggal itu adalah arti yang paling tepat dalam bahasa Indonesia, dalam pengertian bahasa Indonesia adalah 3, toh, dalam satu bungkus gitulah, dalam satu kesatuan, dalam satu kesatuan, gitu. Jadi ada bukan kemasan, soal ada isi gitu ya. Satu. Jadi kalau yang Mas Irul dengar bahwa sebenarnya itu hanya satu. Jadi Allah Bapa itu juga dia tuh jadi Yesus, jadi Bapa Yesus, kemudian dia juga jadi Roh Kudus. Tidak bisa seperti begitu. Sedangkan kalau kita mau memahami itu juga pun, karena yang kita bacakan ini kan dalam bahasa Indonesia, jadi kita harus belajar lagi kembali etimologi kata tersebut, asal usul dari kata-kata tersebut. Seperti kalau saya sih meyakininya begini sih Bang, mau itu dijadikan 3, kalau asumsi saya mau dijadikan 3 tetap 1 gitu kan. Kalau dari penjelasan yang segitiga gitu itu yang paling sederhana. Walaupun dipisahkan antara Firman dan Kudus, tetap kan jadi 1 gitu loh. Iya. Itu kalau apa namanya? Kan kalau saya itu menerka. Kan kita harus ingat juga bahwa Allah itu kan maha kuasa. Betul. Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia mau buat asumsi yang ini Bang. Ada asumsi yang Allah itu gelar gitu Bang, sebutan gelar. Ya, memang itu kan di dalam bahasa Indonesia gitu. Nah itu yang makanya kita harus belajar kembali tentang ini, kembali lagi kepada asalnya dalam bahasa Ibrani dari bangsa Yahudi sendiri, begitu loh. Kalau yang sebutannya Allah itu gelar itu benar Bang? Ya. Apa ya? Coba Bang Asmi bagaimana tuh Mbak Esther? Allah itu menurut Purita Wahyu ahli bahasa Ibrani itu adalah generic name. Jadi bisa saja itu berarti sesembahan, bukan nama, tetapi Allah itu adalah dipahami karena dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Jadi Allah itu artinya adalah sesembahan gitu, atau yang disembah. Jadi gini Mas, kalau kita mau belajar tentang Tritunggal ini juga, kita juga harus belajar kembali kepada pengetahuan yang dimiliki oleh orang Yahudi, karena semua berdasar dari sana. Jadi mereka itu melihat Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihampiri dan tidak bisa didekati karena Maha Kudus, ya toh? Nah, kemudian Allah yang Maha Kudus ini
yang tidak bisa didekati ini, dia supaya untuk bisa datang ke dunia ini, supaya dia bisa menolong, menyelamatkan manusia ciptaannya ini dari dosa, makanya dia mengutus firman-Nya, itu. Firman-Nya yaitu ini menjadi manusia, anaknya ini menjadi manusia, anaknya yang tunggal. Yesus berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan tidak binasa. Iya, berarti kan yang turun itu firman-Nya aja. Roh Kudus yang nggak ikut, terus sama siapa Bang? Bukan Atau firman-Nya keseluruhan? saja, tapi dia adalah firman. Jadi dia pribadi, itu namanya pribadi. Kita sebut itu dia adalah pribadi. Firman ini, sang firman itu adalah pribadi. Gitu. Nanti kalau Mas Irul baca dalam Yohanes 1 itu dijelaskan di situ. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu. Berarti keseluruhannya turun Bang? Ya, ketika Allah berencana untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya, dia mengutus firman-Nya ini menjadi manusia, itu mengambil rupa manusia. Intinya itu keseluruhan turun atau hanya sang firman-Nya aja Bang? Sang firman. Jadi nggak keseluruhan turun? Iya, bukan keseluruhan, tetapi dia sang firman yang diutus yang menjadi manusia. Tetapi ingat bahwa sang firman ini juga hakikatnya adalah Allah. Ya benar, betul, saya paham. Ya, bagian dari itu. Karena kan Yesus kan bilang begini toh, Allah, Bapa dan aku adalah satu. Aku dan aku keluar dari Bapa. Itu dijelaskan di situ. Gitu. Betul. Nah, alasan utama kenapa Yesus datang ke dunia adalah mulai pertama ketika manusia pertama Adam jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang kalau untuk mau mendamaikan manusia dengan Allah, caranya sebelum-sebelumnya dalam perjanjian lama, pada zaman para nabi di Israel, Allah Bapa itu, Elohim itu sudah mengutus para nabinya yang menyampaikan firman-Nya. Tetapi ternyata masih juga ditolak, ya kan? Dan juga bahwa penebusan dosa itu seperti yang dianut oleh orang Yahudi, itu umumnya sebelum Yesus datang itu menggunakan darah binatang. Tetapi darah binatang itu pun juga terbatas. Gitu. Nah, makanya dibutuhkan darah manusia yang tidak berdosa ini. Nah, makanya kan Yesus kan dikatakan oleh Paulus, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa untuk menyelamatkan kita. Gitu. Gimana Mas Irul? Oke, saya sedikit paham sih yang perbedaan-perbedaan. Kemarin sih digambarkan kalau ada satu telur gitu, ada putih telur, ada cangkang telur, ada kuning telur. Kuning telur itu ibaratkan anggap aja itu sang firman. Saya tanya, kalau sang firman berarti kuning telurnya aja yang keluar gitu. Artinya cangkang dan putih telurnya masih utuh, tetap di tempatnya asal gitu loh. Asalnya di mana? Tanya lagi, sang firman itu berarti nggak sama kuning telur atau nggak sama putih telur atau cangkang telur. Terus saya menjawab lagi bahwasanya itu kesatuan, berarti turun semuanya. Maka saya agak muter ini, bingung gitu. Nah, makanya kan ketika Yesus datang, kemudian dia memberitahukan bahwa dia harus mati. Nah, kemudian dia disalibkan, dia mati. Itu Yesus turun ke kerajaan maut, ke dalam neraka untuk mengklaim bahwa
dalam nama Yesuslah bahwa manusia itu diselamatkan dari kematian kekal di neraka. Itu. Nah, kan Yesus sudah bilang toh, saya akan pergi, tetapi saya akan mengutus penghibur. Nah, itu. Penghibur ini Roh Kudus. Nah, Kalau tentang yang itu bang, yang Mas Irul, penyebutan. ya sabar dulu Mas Irul, sabar ya. Oke. Kalau di teman-temannya Mas Irul kan kayak si Nandar, si Kainama, mereka kan bilang penghibur itu yang dikatakan oleh Yesus itu adalah Nabi Muhammad yang dijanjikan, ya toh, ya toh. Kalau Mas Irul baca coba ya toh, seperti Zakir Naik bilang bahwa Yesus tuh sudah menubuatkan bahwa nanti Nabi Muhammad yang datang sebagai penghibur. Dia adalah penghibur yang dijanjikan oleh Yesus itu. Bukan seperti itu. Jadi yang Yesus janjikan adalah Roh Kudus, Roh yang kudus dari Allah itu yang dicurahkan, yang diberikan untuk menolong manusia. Begitu. Jadi makanya ketika peristiwa Pentakosta itulah hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Itu. Jadi kalau Zakir Naik dengan Kainama dengan Nandar bilang Roh Kudus itu penghibur yang dijanjikan itu sudah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad hadir ketika peristiwa Pentakosta itu? Iya kan? Gitu. Peristiwa Pentakosta itu kan tahun 33. Masih, ya kan? Itu. Nah, itu. Nah, makanya orang Kristen, orang yang sudah bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dia diberikan Roh Kudus. Gitu. Nah, Roh Kudus ini berguna untuk memberikan hikmat. Jadi kita tidak menggunakan akal sehat, akal pikiran kita lagi, Mas Irul. Gitu. Jadi orang Kristen tidak berpikir tentang logika. Kalau logika itu kan kita berhitung-hitung, ya toh. Tetapi kita menggunakan hikmat. Nah, hikmat ini dari Roh Kudus. Gitu. Oke, kita sapa dulu. Buat baik itu bukan karena supaya selamat. Pak Dodi, kita sapa dulu. Tetapi itu adalah tanggung jawab utama sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Begitu.